Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan tata bahasa bahasa konteks. Ini ada tata bahasa konteks oleh saya. Nah, di sini ada tujuannya yaitu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau tuturan yang tidak berarti. Kita misal punya contoh di sini. Kita punya S, A, B, A, dan A ada A kecil. Aturan produksi SAB tidak berarti B tidak memiliki penurunan. Nah, contoh kedua seperti ini, jika S maka A, B, B, C dan D ke A, maka A memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S, maka A. Produksi DA ini juga menyebabkan kerumitan. Nah, untuk cara penyederhanaannya itu ada tiga, yaitu penghilangan produksi useless yang tidak berguna, dan penggantian produksi unit, dan penghilangan produksi enclosure. Nah, penghilangan produksi useless itu seperti apa? Ini seperti ini. Yaitu produksi useless didefinisi sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Nah, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dan dari simbol awal sehingga produksi itu redundan, berlebihan atau berangkap. Nah, seperti ini CS maka SA, maka simbol variabel A yang ada di sini tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga di sini kita bisa hilangkan. Nah, konsekuensi aturan produksi ini adalah SABD tidak memiliki penurunan. Nah, kita bisa lihat dari ini semua bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi SA, BDE, dan BBA. Nah, kemudian adalah penggantian produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan kita A ke B, C ke D. Nah, keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Nah, ini jadi rumit. Nah, kita sederhanain lagi. Nah, penyederhanaan ini dilakukan melakukan penggantian aturan produksi unit. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita punya seperti ini. S, SB, SC, SD, CD, dilakukan penggantian berurutan dimulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminalnya. Ini dibaca menjadi ya kalau itu nih. C ke D menjadi C ke DD. Nah, S ke C menjadi S ke DD EF. Sehingga aturan produksinya adalah SSB, SDD, EF, C ke DD, C ke EF, D ke DD. Nah, penghilangan produksi enclosure. Produksi enclosure adalah produksi dalam bentuk A ke enclosure atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi E dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi E atau bisa disebut nullable. Nah, prinsip pergantiannya bisa dilakukan dilihat dari kasus berikut. Sekarang S A B C A D dengan A closure A berarti nullable serta A satu-satunya yang diproduksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Nah, tadi variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaannya adalah kita tulis aja sini S B C D, jadi hanya kita hapus. Nah, kita bisa bila kasusnya B C A D, makanya BD closure unnullable, tapi A bukan satu-satunya produksi dari ini. Nah, jadi hasil penyederhanaannya adalah BCAD, jadi BCD, maka A-nya adalah BD. Contoh dalam tata bahasa konteks, misal kita punya seperti ini, SAACD dan ACDAB dan BECDE DE. Nah, variabel yang nullable BCD ini, kemudian ACD-nya ini, maka variabel A juga nullable karena di sini mengandung nullable dari BCD ini ya. Nah, variabel yang nullable adalah BCD, kemudian dari A CD, maka variabel A juga diberikan nullable. Nah, dari bawahnya di BCD. Karena dia hanya memiliki penurunan DE, maka kita bisa sederhanakan dulu. Jadi SACD menjadi S ke AC. D-nya dihilangkan karena D-nya 0. Kemudian A ke CD menjadi A ke C. Nah, D-nya tadi kita hapus. Selanjutnya, variabel B dan C memiliki
penurunan enclosure, atau meskipun bukan satu-satunya penurunan maka dilakukan penggantian. Jadi A ke AB menjadi A ke AB A atau B. S ke AAC menjadi S AAC AC. Kemudian AA B ke E dan C ke E kita hapus. Setelah penyederhanaannya itu hasilnya akan seperti ini. S ke AAC AC AA A AC menjadi AC ke C AB AB. Nah, terus B ke B. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.